Guess, you notice? Rodrigo, pemain yang dulu dielu-elukan fans Madrid, sekarang makin jarang kelihatan. Bukan karena cedera. Bukan karena performa jelek. Tapi karena satu alasan yang gak semua orang tahu. Dan alasan ini bisa bikin karirnya berubah total. Kamu pasti mikir, kenapa pemain sekaliber Rodrigo mulai tersingkir? Jawabannya gak sesederhana karena Xabi Alonso gak suka dia. Gak sesimpel itu. Ada sesuatu yang lebih dalam. Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius. Mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Soal duit. Soal strategi bisnis Real Madrid. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita bahas fakta utamanya dulu. Rodrigo nyaris gak main di Piala Dunia antar klub 2025. Padahal dia fit. Gak ada cedera. Tapi menit bermain? Minim banget. Bahkan lawan tim lemah pun dia gak diturunkan. Pertanyaannya, kenapa? Bukan cuma kamu yang heran. Banyak fans juga sadar. Rodrigo udah gak masuk rencana besar Xabi Alonso. Dan bukan cuma Rodrigo. Nama-nama muda seperti Endrick juga mulai dievaluasi. Tapi yang bikin beda, Rodrigo ini udah lama di Madrid. Udah kasih banyak kontribusi. Masalah makin pelik waktu muncul rumor. Arsenal, MU, dan Chelsea tertarik. Tapi anehnya, belum ada yang benar-benar ngasih proposal resmi. Kok bisa? Nah, disinilah masuk peran Florentino Perez. Madrid gak pernah asal jual pemain. Apalagi yang masih muda, punya nama, dan potensial. Tahun ini mereka belanja 4 pemain baru. Dana besar sudah keluar. Dan klub butuh pemasukan. Siapa yang bisa dijual dengan nilai tinggi? Rodrigo. Ya, dia bukan cuma cadangan. Tapi juga alat untuk menyeimbangkan keuangan Madrid. Di era Perez, pemain bukan cuma pemain. Mereka aset. Dan aset itu harus dimaksimalkan. Tapi dilema muncul, Madrid butuh dana. Tapi mereka gak mau jual murah. Klub-klub Inggris mulai mikir ulang. Fans makin bingung. Dan Rodrigo? Makin terjepit. Tapi kenapa Xabi gak kasih dia tempat? Jawabannya terletak di sistem Xabi Alonso. Dia pengen pressing tinggi, lebih agresif, dan transisi cepat. Rodrigo? Mulai kehilangan ruang. Di kiri ada Mbappe. Di kanan? Gantian Brahim, Arda, bahkan Endrick, Rodrigo jadi tanggung. Gak cocok winger murni, gak juga false nine ideal, dan itulah alasan dia mulai tergeser, perlahan tapi pasti. Tapi ini belum akhir, Rodrigo tahu waktu makin sempit. Musim 2025-26 bisa jadi penentu. Karena satu alasan penting, Piala Dunia 2026. Kalau mau dipanggil timnas Brasil, dia harus tampil konsisten. Harus main. Harus bersinar. Dan pelatih timnas sekarang, Carlo Ancelotti. Ancelotti lah yang dulu orbitin Rodrigo. Yang percaya dia. Dan kedekatan itu mungkin bisa jadi jembatan Rodrigo buat tetap relevan di mata Brasil. Tapi dia harus ambil keputusan besar. Tetap di Eropa atau ambil tawaran dari Arab. Klub-klub Saudi udah ngebet dapetin dia. Uang? Gak masalah. Tapi mimpi Rodrigo bukan sekadar gaji. Dia masih pengen tampil di level tertinggi. Dan itu cuma bisa dia dapat di Eropa. Jadi sekarang, kita cuma bisa nunggu. Apakah Madrid kasih dia peluang terakhir? Atau Rodrigo akan jadi korban strategi bisnis Perez? Tapi kisah Rodrigo ternyata belum seberapa dibanding nasib rekannya. Kalau Rodrigo dianggap surplus, Vinicius malah seperti dikorbankan, diserang media, dicibir supporter, dan bahkan dituduh halus agar angkat kaki dari Madrid. Kok bisa? Apa benar Real Madrid sedang bersih-bersih pemain lama demi era Mbappe? Dan apakah Vinicius jadi tumbal dari rencana besar itu? Semua jawabannya ada di segmen selanjutnya. Dan kamu bakal kaget saat tahu, siapa yang diam-diam mendorong Vinicius keluar dari Bernabeu. Masalahnya bukan sekadar skill, tapi sikap, nilai, loyalitas, dan uang. Kontraknya memang masih panjang, sampai 2027. Tapi negosiasi perpanjangannya? Macet total. Kok bisa?
Di balik sorotan dan selebrasi, situasi Vini diam-diam memanas. Negosiasi sudah dimulai sejak Februari, tapi sampai sekarang, nggak ada kemajuan berarti. Real Madrid seperti menahan diri. Vini mulai dikaitkan dengan tawaran dari Arab Saudi. Fantastis? Mungkin. Tapi beberapa orang curiga, itu cuma taktik buat tekan Madrid. Tiba-tiba, suasana klub berubah jadi sunyi tapi tegang. Bahkan media yang biasanya pro Madrid mulai ikut mempertanyakan sikap sang pemain. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik meja negosiasi ini? Siaran radio Estadio Noche pun jadi momen ledakan. Fernando Burgos, jurnalis yang udah lama meliput Madrid, buka suara keras, syarat finansial untuk Vinicius tuh udah luar biasa. Tapi kenapa sekarang malah berubah? Ada apa di balik itu semua? Lalu pernyataan yang lebih menyakitkan muncul, Vinicius berhak ingin jadi agen bebas kayak Mbappe. Tapi dia gak akan pernah jadi Mbappe. Baik di dalam maupun luar lapangan. Pernyataan ini bikin publik mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya Vinicius Junior bagi Madrid? Komentar tak berhenti di situ. Miguel Serrano, analis lain yang juga akrab dengan kultur klub, menegaskan bahwa Vinicius bukanlah pusat proyek Madrid. Dia memang pemain penting, katanya. Tapi bukan pusat dari segalanya. Dan kalau dia gak bisa terima kenyataan itu, mungkin sudah waktunya pergi. Di mata sebagian fans, kata-kata ini menampar keras. Vini yang dulu dielu-elukan karena gol-gol krusial di Liga Champions, kini mulai dipandang sebagai beban. Apa mungkin Madrid sedang bersiap hidup tanpa Vinicius? Sebagian pihak juga menyoroti bagaimana citra Vini di luar lapangan berkembang begitu pesat. Brand, gaya hidup, selebrasi, kontroversi. Dan justru itulah yang memantik perdebatan paling keras. Apakah Vinicius lebih sibuk membangun nama ketimbang memperkuat tim? Tapi di sisi lain, banyak juga yang bilang, tanpa Vini, Madrid tak akan bisa menembus final Eropa waktu itu. Tanpa kecepatannya, mungkin Benzema tak akan mencetak begitu banyak gol. Jadi, siapa yang salah? Klub yang terlalu dingin atau pemain yang terlalu ekspresif? Kontrak Vinicius memang belum habis. Tapi rasa percaya mungkin mulai retak. Madrid adalah klub yang dibangun di atas kerja keras dan elegansi, dari Raul sampai Modric. Dan ketika seorang pemain mulai menyimpang dari nilai itu, klub cenderung melepaskan tak peduli seberapa berbakat dia. Kini, tinggal satu pertanyaan yang membayang di benak semua orang. Apakah Real Madrid sudah terlalu elit untuk menerima pemain yang terlalu manusiawi? Dan kini, dengan masa depan Vinicius yang semakin abu-abu, Real Madrid seolah membuka lembaran baru. Sebuah era yang mulai dibangun ulang bukan hanya dari strategi dan pemain, tapi juga dari simbol. Karena setelah semua drama ini, satu pertanyaan lain mulai muncul, siapa yang pantas mengenakan nomor punggung 10? Nomor keramat Madrid, warisan ikon, simbol tanggung jawab, dan mimpi besar. Apakah akan jatuh ke tangan Mbappe si superstar? Atau justru Arda Güler, bocah Turki yang diam-diam mulai mencuri hati Madridista? Guys, lo percaya nggak? Nomor punggung doang bisa bikin ribut satu klub sebesar Real Madrid, tapi ini bukan sembarang nomor. Kita lagi ngomongin nomor 10. Lambang kejayaan. Ikon status. Jersey keramat yang pernah dikenakan oleh legenda seperti Luka Modric, dan sekarang, kosong. Masalahnya, Real Madrid lagi dihadapkan sama dua nama besar yang sama-sama layak jadi penerusnya. Kylian Mbappe dan Arda Güler, keduanya punya alasan kuat. Tapi, siapa yang bakal dapat? Pertama, Kylian Mbappe. Setelah drama panjang, dia resmi gabung ke Madrid musim lalu. Langsung pakai nomor 9, warisan dari Benzema. Performanya solid di musim debut, tapi sekarang, Modric cabut, dan jersey nomor 10 kosong. Sebagai bintang global, Mbappe cocok banget pakai nomor itu buat branding dan simbol dominasi. Fans di seluruh dunia pasti langsung identikan dia dengan Madrid era baru. Ada tapinya, masih ada Arda Güler, bocah Turki yang musim lalu nyaris tenggelam karena cedera. Tapi pas dia fit, langsung nunjukin kelasnya. Total, 3 gol dari 16 tembakan on target, minim menit main, tapi dampaknya berasa. Güler main kalem, tapi punya visi tajam. Banyak yang mulai nyebut dia... Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.